Halo semuanya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Nah, jangan lupa jaga kesehatan dan juga tetap semangat di dalam belajar. Semangat! Oke. Hari ini Ananda semua, setelah di minggu yang lalu kita belajar tentang, ada yang ingat tentang apa? Awal mula Pangeran Siddhartha menjadi petapa Gotama yang kemudian berjumpa dengan Raja Bibisara. Oke, dan setelah ini kita akan melanjutkan di perjalanan petapa Gotama selanjutnya. Oke, setelah petapa Gotama pergi dari Raja Gaha, kemudian Pangeran Gotama ini berguru kepada seorang petapa yang bernama Alara yang berasal dari suku Kalama, sehingga namanya menjadi Alara Kalama. Sesampainya di tempat Alara Kalama, petapa Gotama ini kemudian memberikan permohonan kepada Alara Kalama dengan mengatakan bahwasanya, "Oh sahabat, engkau dari suku Kalama, aku ingin menjalani kehidupan suci seperti caramu." Kemudian Alara Kalama mengabulkan permohonan dari petapa Gotama. Kemudian Alara Kalama menjawab permohonan dari petapa Gotama dengan, "Oh sahabat yang mulia, mari bergabung bersama kami menjalani kehidupan suci." Seseorang yang tekun dan memahami apa yang diajarkan oleh gurunya dalam waktu singkat ini akan memahami ajarannya dan kemudian akan mampu untuk mempertahankan kebahagiaan. Karena kita tahu petapa Gotama ini adalah Bapak Buddha, jadi petapa Gotama ini sangat mudah untuk memahami ajaran yang disampaikan oleh Alara Kalama. Dengan sedikit mendengarkan dan juga melihat gerak bibir dari Alara Kalama, petapa Gotama ini telah memahami dan mengerti apa ajaran yang disampaikan oleh Alara Kalama, bahkan mencapai tingkatan yang sama dengan Alara Kalama. Dan kemudian petapa Gotama ini mengatakan bahwa aku telah mengerti semua apa yang telah engkau ajarkan. Jadi Pangeran Gotama membuat sebuah pernyataan, dan ketika itu Alara Kalama serta para siswa lainnya menerima pernyataan dari petapa Gotama. Kemudian Alara Kalama ini dengan penuh kegembiraan mengatakan bahwa, "Kami menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri bahwa engkau adalah orang yang sangat cerdas, sehingga engkau sangat berguna, adalah keuntungan yang sangat besar bagi kami. Di dunia ini banyak kejahatan yang disebabkan karena rasa cemburu atau irsia, yaitu rasa iri yang disebabkan oleh kesejahteraan dan keuntungan orang lain." Jadi Alara Kalama yang merupakan seorang guru yang telah terbebas dari keiri hatian ini dengan terus terang memuji kecerdasan yang dimiliki oleh petapa Gotama. Dengan inilah Alara Kalama ini sebagai salah satu guru yang patut dipuji. Kenapa? Karena Alara Kalama ini adalah orang yang jujur. Jujur kenapa? Karena mau mengakui kehebatan dari siswa atau kehebatan dari orang lain. Dan kemudian Alara Kalama ini salah satu guru yang tidak atau telah melenyapkan keiri hatian, sehingga Alara Kalama ini adalah salah satu orang yang patut untuk dipuji, dan kita harus meneladani apa yang dimiliki oleh Alara Kalama. Dalam pelatihan bersama Alara Kalama,
Buddha telah mencapai beberapa tingkatan-tingkatan di dalam bermeditasi, ya, dan Buddha juga menikmati pencapaian yang telah dicapainya. Akan tetapi Buddha masih merasa bahwa ajaran ini atau pencapaian ini bukanlah suatu pencapaian yang dia cari atau yang Petapa Gotama cari, karena pencapaian yang didapatkan dari latihan bersama Alara Kalama ini belum menjawab tentang bagaimana menghentikan penderitaan, yaitu usia tua, sakit, dan kematian, atau belum bisa membebaskan dari lingkaran samsara. Sehingga pada saat itu kemudian Petapa Gotama memutuskan untuk meninggalkan Alara Kalama dan para pengikutnya. Setelah melakukan perjalanan dari tempat gurunya yang pertama, yaitu Alara Kalama, Petapa Gotama kemudian berguru dengan guru yang kedua yang bernama Buddha Karamaputa. Pada saat itu sesampainya di tempat Buddha Karamaputa, Petapa Gotama mohon agar beliau dapat melakukan latihan bersama dengan Buddha Karamaputa, dan pada saat itu Buddha Karamaputa mengizinkannya. Setelah melalui beberapa tahap latihan bersama Buddha Karamaputa, akhirnya Petapa Gotama ini berhasil mencapai tingkatan-tingkatan di dalam bermeditasi, bahkan mampu untuk memperoleh kekuatan dari pengembangan batinnya atau yang dikenal dengan abinya. Melihat pencapaian yang telah dicapai oleh Petapa Gotama, akhirnya Buddha Karamaputa beserta siswanya ini mengakui kehebatan dan kecerdasan dari Petapa Gotama. Dan sebagai seorang guru yang telah terbebas dari noda iri hati dan juga sifat egois, Buddha Karamaputa yang telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya seorang petapa yang sangat cerdas, yaitu Petapa Gotama, ya, ini mampu mempelajari dan mencapai tingkatan-tingkatan di dalam latihan bersama Buddha Karamaputa, ya, ini memberikan sebuah pujian kepada Petapa Gotama. Karena tahu bahwasannya Petapa Gotama ini telah mengerti dan mengetahui seluruh ajaran dari Buddha Karamaputa, kemudian Buddha Karamaputa ini berkeinginan untuk menyerahkan perguruannya dan para siswanya ini kepada Petapa Gotama, ya, atau menjadikan Petapa Gotama sebagai pemimpin selanjutnya di kelompok Buddha Karamaputa. Akan tetapi pada saat itu Petapa Gotama dengan rasa terima kasih dan rasa hormat mengatakan kepada Buddha Karamaputa bahwa, oh maaf Buddha Karamaputa, bahwasanya ajaran yang telah diperoleh Petapa Gotama dari Buddha Karamaputa ini bukanlah tujuan akhir dari Petapa Gotama, karena pencapaian tingkat-tingkatan di dalam latihan yang dilakukan bersama dengan Buddha Karamaputa ini masih berada di lingkaran penderitaan, sehingga pada saat itu Petapa Gotama menolaknya karena tingkatan-tingkatan yang telah dicapai dari latihan bersama Buddha Karamaputa ini masih berada di lingkaran samsara atau penderitaan, belum bisa mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Kemudian Petapa Gotama mohon izin kepada Buddha Karamaputa dan akhirnya meninggalkan Buddha Karamaputa beserta para pengikutnya. Setelah meninggalkan Buddha Karamaputa, kemudian Petapa Gotama menuju ke hutan Urwela, di mana nantinya di hutan Urwela ini Petapa Gotama akan melakukan latihan penyiksaan diri dan didampingi oleh Pancawagya. Oke anak-anak semua, demikianlah materi yang telah teacher sampaikan untuk hari ini tentang dua guru Petapa Gotama, yaitu Alara Kalama dan Buddha Karamaputa telah
selesai teacher sampaikan. Selanjutnya teacher sangat berharap Ananda semua dapat membuat ringkasan dan juga kesimpulan dari materi atau cerita yang telah teacher sampaikan, dan tetap semangat di dalam belajar. Oke, semangat ya. Dan teacher akhiri dengan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.